somehow nggak sengaja pas pulang ke Padang, saya di pesawat ada bule sebelah saya, taunya founder salah satu. Apa yang mendorong abang itu untuk mau mengorbankan waktu, pikiran dan lain-lain untuk Ikastara ini? Ya, sebenarnya itu harus ada gitu financial sustainability. Karena kalau enggak, ya caranya gimana ya kita harus ngerti dong ADART kita gimana dan segala macam gitu. Jadi memang harus ngerti nih, ketika kita running organisasi, ngerti aturannya, ngerti hukumnya, ngerti resourcingnya, anggota-anggotanya. Di situ kita bisa memanagenya. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Aktif Mencari Tahu Podcast dengan program kita yang berkolaborasi bareng lah, yaitu Aktif Mencari Ketua Umum Ikastara periode 2023, periode 2026. Kembali lagi dengan gua Dika, gua Richard, gua Andika. Nah, ini kebetulan ada bintang tamu spesial nih ya. Ada Abang Hafif Asaf. Mungkin bisa langsung diperkenalkan diri nih, Bang Hafif. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini agak formal dulu. Cakep bang. Jadi tegang kita bang kalau udah formal ini bang. Jadi kita yang tegang. Oke, nama saya Hafif Asaf. Saat ini saya alumni SMA Taruna Nusantara, angkatan ke-7, nomor siswa 961643. Masih hafal. Masih hafal, karena biasanya anak TN pakai nomor itu untuk sesuatu hal. Iya benar. Ntar ketahuan bang. Gua enggak. Oh iya. Ya, angkatan ke-7. Ya itu dulu deh introduksinya. Wih mantap, cakep. Oke bang, kita langsung masuk ke pertanyaannya bang ya. Wah sih, biar rada serius gitu rasanya. Tadi lu mau bercanda. Jadi serius. Oke bang, mungkin banyak cerita-cerita seru nih bang dari abang lulus dari TN bang, yang mungkin terngiang lah sama abang setelah lulus itu. Ceritain itu abang ceritain entah itu ke anak abang gitu-gitu. Boleh nggak bang ceritain ke kita cerita-cerita seru waktu abang di TN gitu. Iya. Yang singkat yang seru aja Pak. Kalau semuanya pasti banyak soalnya gitu. Ya, bagi gue tuh, bagi saya tuh TN itu merupakan sesuatu perjalanan yang luar biasa ya. Jadi mungkin saya flashback dikit dulu. Saya asal Panda 3 Padang, jadi dari Sumatera Barat. Jadi memang pada zamannya saya, kebetulan alumni TN dari Sumbar itu termasuk paling banyak. Jadi di Panda 3. Nah, jadi proses untuk masuk TN pun tadinya kebetulan memang ada kakak kelas saya, Abang Aslam Setiawan, TN 6, sekarang berdinas di Angkatan Darat. Beliau datang ke sekolah, cuman somehow memang waktu itu kebetulan memang sekolah kan ngirim orang-orang ya. Kalau nggak salah dulu minimum 5 orang gitu ya. Dipanggil biasanya sama guru BK gitu. Nah biasanya yang dipanggil tuh nilai 1 sampai 5. Terus yang terbaik lah gitu. Nah kebetulan memang waktu itu saya ketua OSIS. Cuman karena ketua OSIS tetapi dianggap begini wah ini ketua OSISnya ya agak unik lah mungkin dianggap begitu. Jadi saya tuh pelengkap tadinya. Jadi pelengkap dari 4 orang tiba-tiba tambahin 1 jadi 5 gitu. Dan alhamdulillah jalan Allah akhirnya jalan Tuhan itu dari 5 itu kebetulan saya yang terpilih untuk berangkat ke Magelang. Masuk ke SMA TN sesuatu hal yang menurut saya tuh yang pengalaman gak bisa dilupakan dan saya selalu bilang SMA TN itu 3 tahun untuk selamanya gitu. Betul. 3 tahun tetapi impactnya seumur hidup. Gitu. Bener. Ya saya ngerasa dulu waktu dari daerah istilahnya udah paling jago lah gitu.
kami dari Sumatera gitu. Cuman pas sampai di SMA TN ternyata banyak yang jauh lebih jago. jadi waktu masa basis itu semuanya ya nilai itu cuman beda-beda dikit gitu. Dan kebetulan karena masa basis juga kita orientasi seperti teman-teman juga tahu kan. Nah itu juga ya mungkin adaptasi, pressure juga tinggi gitu kan. Ya biasalah kita ada olimpiade di pustaka gitu. Jadi kalau bicara saya masuk TN sampai sekarang saya ngelihatnya sebagai suatu proses sih. Tapi yang saya pelajari di TN itu ya value-value gitu. Nah kalau pengalaman seru sebenarnya banyak banget gitu. 3 bulan pertama di TN sempat dengan berapa orang abang asal daerah yang sama-sama TN 7 sempat mikir balik aja yuk gitu. Ini kayak stressful banget gitu. Tapi kita mikir kita ke sana tuh udah berjuang saya bilang. Ini pantang pulang lah gitu. Jadi ya kita jalanin alhamdulillah sampai lulus. Pengalaman seru ya saya nggak tahu nih dari sisi mana ini pendidikan, korsa. Tapi dari awal 3 bulan itu ada rasa pengen pulang nggak bang? Abang. Dulu tuh keras banget berarti kan angkatan waktu apalagi angkatan Iya, single digit ya. Iya. Betul. PDK juga nggak sih bang masih namanya? PDK basis ya. Dan kami masuk dulu kebetulan kelas 3-nya tuh abang-abang TN 5 dan abang TN 6. Dan luar biasa beliau-beliau ini memang value-nya itu cukup kuat ya Bang TN 5, TN 6 dan kami banyak belajar dari abang-abang dan kebetulan angkatan 7 itu angkatan pertama ada kakak siswanya. Gitu. Iya betul. Saya juga apresiasi sebesar-besarnya bagi rekan-rekan saya ya khususnya alumni TN 7 khususnya yang perempuan. Karena waktu itu kan masih penyesuaian ya. Iya. Modelnya belum ada gitu. Jadi ya mungkin teman-teman itu pressure-nya atau model pendidikannya masih standarize ya waktu masih cowok gitu. Tapi ya saya lihat outputnya setelah itu memang cukup bagus semua gitu. Ya. Mungkin ada dengar berapa nama ada Kak Hertin, Kak Herlin, Kak Frida, Kak Rani ya suka lari itu maraton. Iya benar. Tahu nggak? Tahu saya. Tahu. Sering lari maraton bener. Iya benar. Lu lari juga? Enggak bang. Ini teman saya lari yang ini. Iya. Kalau Icap kan di mana-mana ya nggak Chan? Kalau saya lari ketahuan bawa nasi padang aja lari keliling Balerung. Oke. Ya kalau ditanya seru sih banyak banget sih. Kalau saya coba untuk ini ya, tapi ya somehow 3 tahun di TN itu memberikan warna dan nge-install something gitu ke diri saya gitu dan itu impactnya saya rasa sih sampai sekarang gitu. Iya. Dan saya sangat berterima kasih kepada lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara SMA TN. Kalau nggak masuk TN mungkin saya nggak akan sampai di titik ini gitu. Jadi memang pendidikan itu memang sesuatu hal yang untuk bisa changing sosial kehidupan seseorang gitu. Setuju. Ini yang kita amaze juga sih. Kita maksudnya abang kan dari single digit ya bang ya. Yeah. Benar-benar kerasa bang ya 3 hari untuk 3 bulan, 3 bulan untuk 3 tahun, 3 tahun untuk selamanya. Dan value itu sebenarnya udah ada dari dulu gitu loh. Yang kita mikir, oh ini kayaknya kita doang nih ngerasain. Ternyata abang-abang dulu juga udah ngerasain. Berarti emang TN-nya tuh yang bisa beradaptasi dari segala ini ya bang ya. Iya betul. Segala zaman ya. Iya perubahan zaman ya. Kan jauh banget tuh bedanya kan kita. Dan somehow yang mungkin kita harus bold banget ya bahwa value kekeluargaan ya nggak hanya dalam satu angkatan tetapi antar lintas angkatan yang ya bukannya kita gara-gara kita anak TN tuh kayak ngahinin TN banget. Enggak, tapi saya ngerasain sendiri gitu. Itu ada password sakti kalau kita ketemu alumni yang kita belum kenal gitu, saya izin bang, saya TN, izin gitu. Itu pasti akan situasinya akan cair gitu. Betul. Jadi memang bonding kekeluargaan ini yang harus value ini. Jadi kalau kita udah bicara Ikastara, kita bicara alumni TN, ya yang kita kedepankan harusnya kekeluargaan. Gitu. Benar.
Nah, terus Bang, itu kan cerita tentang TN ya Bang ya? Iya. Kalau cerita dari lulus TN sampai sekarang nih ya, pada hari ini, Abang kegiatannya apa? Terus dari lulus kuliahnya di mana dan lain-lain. Boleh dong Bang ceritain ke kita Bang biar kita makin kenal. Ya sebenarnya kalau saya dilihat di 300-an angkatan saya, ya saya orang yang biasa-biasa aja. Banyak teman-teman saya yang lebih hebat secara prestasi akademik, pendidikan gitu. Tapi ketika di TN tuh saya belajar gitu bahwa kita tuh sama memiliki opportunity yang sama gitu. Jadi istilahnya nggak ada yang mustahil gitu. No pain, no gain. Terus ya manjada wajada, walaupun itu bahasa Arab, tapi saya ketemu bahasa itu waktu kelas 1 di TN gitu. Jadi ya kalau kita bersungguh-sungguh berhasil. Jadi perjalanan saya juga saya fight dari awal, lulus dari SMA TN, saya masuk ke salah satu universitas di Bandung. Kemudian kebetulan di Bandung juga saya dulu sempat 2 kuliah karena simple gitu ya. Waktu itu pengen belajar bahasa asing something karena mahal. Jadi saya lihat wah biaya semesternya lebih murah kalau saya UMPTN gitu. Jadi sempat kuliah double. Cuman somehow yang satu nggak lulus, nggak bisa saya lulus. Yang satu aja. Karena memang itu untuk ngambil bahasanya aja. Nah dalam perjalanan saya memang di luar atau di masa pendidikan tuh senang berorganisasi. Jadi dari zaman kuliah saya udah senang berorganisasi, organisasi dalam kampus, intra kampus, ekstra kampus, udah sampai hima, ketua senat segala macam, bahkan organisasi kemahasiswaan lah, sempat di HMI juga gitu. Jadi ya saya pikir dengan berorganisasi itu satu kita memperluas silaturahmi dan silaturahmi itu bukan hanya rezeki yang terimpact tetapi juga umur yang panjang, kemudahan dan itu saya rasakan dalam perjalanan saya. Nah waktu kuliah S1 alhamdulillah juga ada dapat beasiswa dari beberapa funding. Kemudian setelah selesai kuliah saya sempat, jadi dari zaman saya kuliah itu mungkin bisa ditanya ke orang tua saya tuh udah mulai cari uang gitu. Karena ngerasa dulu waktu di TN tuh gratis. Jadi minta uang ke orang tua tuh kayak nggak enak gitu, walaupun sebenarnya orang tua tuh bisa ngasih gitu ya, dan alhamdulillah juga bisa lah gitu dan cukup lah gitu. Cuman saya ngerasa wah gue bisa nih gitu. Jadi saya kuliah organisasi sambil kerja gitu. Sambil kerja Bang? Sambil kerja. Part time berarti ya itu ya? Part time. Itu pas ngambil 2 kuliah itu Bang? Iya. Waduh. Bagus sih. Kurang kayaknya. Tapi ya sempat pacaran juga lah. Masih sempet loh ya. Tapi itu melatih kemandirian loh. Iya. Jadi ya bahkan even kayak ya you know lah MLM aja gue pernah masukin gitu ya, bukan maksudnya gue belajar bagaimana people skill dari sana gitu, dan ada achievement di sana. Di situ juga banyak anak TN yang ikut dulu, abang-abang gitu. Nah kemudian setelah lulus saya somehow waktu lulus itu udah langsung, sebelum lulus sudah dapat kerjaan gitu. Jadi saya sempat di UN, NGO gitu kan. Terus memang somehow nggak sengaja pas pulang ke Padang, saya di pesawat ada bule sebelah saya, taunya founder salah satu NGO besar. Ngobrol, turun pesawat dia nawarin, lu join sama gue aja gitu. As simple as that gitu. Bener-bener nggak ada. No interview, cuman ngomong bahasa Inggris, terus cerita apa, lu ngapain kesana? Oh ya, jadi dia tuh namanya Dr. Dave Jenkins, NGO-nya dulu namanya Surf Aid International, sekarang di Google masih ada. Jadi tuh kumpulan-kumpulan para peselancar sama orang filantropi, jadi bukan orang OKB tapi betul-betul OKL. Old money itu ya. Ini bukan orang-orang yang flexing lah. Jadi memang ya kelasnya lain lah. Jadi dia lagi surfing ke Mentawai, pakai yahnya turun, lihat masyarakat ternyata ada kejomplangan dalam hal kemasyarakatan ya, ada masalah
public health. Jadi saya ikut di situ, tapi karena memang skill saya di organisasi, kemudian skillnya di bidang bagaimana untuk engage sama orang, saya dipakai untuk sebagai LO-nya untuk ke pemerintah waktu itu. Nah, sekitar 1,5 tahun lah kita sempat di Mentawai, di Aceh, Simelu, Nias, bahkan tapi terakhir saya sebelum berangkat, jadi waktu saya di Nias, bos saya bilang we have a opportunity nih, ada beasiswa katanya dari pemerintah Australia. Karena kebetulan funding kita juga dari pemerintah Australia waktu itu kan, dia bilang, lu mau coba nggak? Kamu mau coba nggak ya? Oh iya, coba. Alhamdulillah lulus gitu. Beasiswa ke pemerintah Australia. Kebetulan waktu itu saya ngambil postgraduate international development. Nah, international development memang bicara tentang international relation, public health, HI, macam-macam lah, NGO management gitu. Dari situ di Australia saya percepat aja, waktu di Australia juga somehow ya aktifnya organisasi lagi gitu. Jadi organisasi kebetulan dari PPIA pusatnya Australia, saya sempat menjabat beberapa posisi sampai terakhir menjadi presiden PPIA di Australia Selatan. Oh, aktif banget Abang berarti Bang ya di organisasi gitu. Kayaknya kayak nagih gitu Bang kalau diperhatiin. Enggak, kalau saya ngelihatnya gini gitu. Maksudnya kalau PPIA tuh kalau di Australia kita jokesnya ya kita pelayan gitu, pelayan. Karena member kita tuh S3, S2, S1, anak-anak doktoral, dan kita memang serving mereka gitu. Jadi ya itu sih yang saya bilang ya kalau ngebantuin berbuat baik pasti hasilnya juga akan baik gitu. Nah setelah selesai itu karena waktu di PPI itu aktif dan segala macam, saya sempat juga dulu bikin komunitas masyarakat Islam Adelaide, jadi kayak komunitas NU-nya lah. Saya memang besar di Sumatera Barat, lahir di Sumatera Barat, tetapi teman-teman saya growingnya di kalangan NU gitu. Jadi udah jadi Nadine gitu. Nah jadi kita sempat bikin itu, dan bahkan sempat dulu tuh kita ngundang ini ketua NU sebelum yang sekarang, Said Akil, untuk datang ke sana. Nah dari sana selesai S2, somehow saya balik, tapi saya sempat internship sebentar di Adelaide, cuman karena harus balik Indonesia kan, dan saya waktu itu di tengah perjalanan kuliah saya memutuskan untuk menikah dan pulang ke Indonesia. Istri saya udah di Jakarta. Somehow waktu itu saya tanya ke bos saya lama di NGO, ternyata ada opportunity, ada 2 waktu itu. Satu di Vientin, kedua di Baghdad, di Irak. Waduh, ngeri-ngeri semua ya. Penawarannya angkanya lumayan di Baghdad, cuman somehow ini yang kita cari kalau udah nikah kan nggak begitu kan, sustainability, safety. Jadi saya sempat kerja di Oxfam Novib di Vientin, di Laos beberapa bulan. Enak sih kerja di situ gitu, cuman karena keluarga di Jakarta, internet belum maju kayak sekarang, jadi susah. Oh iya, betul. Ya jadi ya kerja bagus-bagus kalau keluarga nggak keluarga ini jauh kan, buat apa gitu, buat apa gitu kan. Dulu pulang sekali berapa juga nggak ini gitu. Nah setelah itu balik dari sana, saya dulu belum ada tuh WA Group, belum ada macam-macam, adanya Yahoo Group dulu. Google Group belum ada. Jadi saya bilang, saya cuma tanya, kebetulan dulu riset saya tentang CSR, dan itu di Freeport dulu. Saya pop up di Yahoo Group, saya bilang ada opportunity nggak dengan expertise saya ini. Tiba-tiba somehow ada salah seorang, saya tuh baru ingat, bapak-bapak ini pernah saya bantuin dulu. Beliau ngambil doktoral di salah satu kiriman dari salah satu lembaga negara, dan bilang, ada tuh buka di situ, coba aja gitu. Bilang saya dapat ini dari nama saya katanya. Sekarang beliau berdinas di OPEC. Nah terus saya kirim,
alhamdulillah ya lancar gitu. Jadi itu awalnya saya masuk di dunia oil and gas. Jadi oil and gas di upstream oil and gas di CNOC. Sempat di CNOC awalnya dari ya urusannya dari CSR, community development, kemudian naik ke PR, GovRel segala macam. Kemudian saya aktif juga di IPA, Indonesia Petroleum Association. Again dalam proses perjalanan karir saya, alhamdulillah yang saya rasakan sosial kapital itu penting. Jadi once you have social capital, itu kemampuan-kemampuan lain itu akan terangkat gitu. Jadi social capital itu kan trust ya. Jadi saya di IPA, di trust, kemudian ditawarkan oleh salah satu VP dulu di ConocoPhillips untuk pindah ke ConocoPhillips. Saya pindah ke Conoco, kemudian dalam perjalanan dari GovRel sempat sampai posisi manajemen, kemudian Conoco-nya dibeli oleh Medco dan Medco Oil and Gas, dan ya masih di bidang yang sama, tetapi di Medco saya merasakan pindah-pindah perusahaan juga. Medco tuh totally differentnya dalam artian begini, saya betul-betul ngerasakan perusahaan yang betul-betul merah putih gitu. Dan saya ngerasa ini align banget sama value-value-nya saya gitu. Dan alhamdulillah puji Tuhan itu saya diberikan kesempatan dengan salah satu tokoh yang owner dari company ini, dan saya sempat bantu beliau, dan di situ saya ngerasain sih akses saya banyak kebuka, banyak belajar dari situ. Nah sekarang beliau udah pass away. Beliau udah meninggal, dan ya di dalam perjalanan di Medco sendiri banyak tawaran-tawaran dari tempat lain lah. Waktu awal-awal startup ada sempat ditawarin untuk pindah ke kantor startup yang besar di Senayan sana, di mana di Blok M. Terus ya kemudian pada satu titik akhirnya kemarin itu tahun lalu saya ada beberapa tawaran, dan saya juga sudah mulai untuk bisnis ya. Jadi saya memang punya roadmap, nanti pensiunnya nggak harus di umur pensiun, tetapi setidaknya pensiun dengan bisnis yang sudah saya jalankan. Gitu. Jadi bisnisnya juga udah mulai growing. Lagi ngejalanin bisnis apa nih Bang, kalau boleh tahu nih Bang? Ada beberapa ya yang masih di bidang ekstraktif juga, terus juga ada di bidang perkebunan juga ada gitu. Nah, alhamdulillah sekarang juga udah growing. Tapi di sisi lain saya juga sekarang diminta untuk di salah satu investment company Singapura untuk di C-level di beberapa startup dia di sini gitu, di startup di sini untuk ngurusin ya sama GovRel and Public Affairs. Cuman praktikalnya ngurusin yang lain juga. Jadi udah manajemen dan segala macam gitu. Ya satu hal yang mungkin saya bisa lain sih, tadi saya bilang bahwa perjalanan saya bukan orang yang hebat ya, orang yang biasa-biasa malah, tapi social capital itu atau trust itu penting gitu. Jadi once kita dapat trust dan itu akan menjadi trademark kita gitu. Kalau pintar pasti semua orang pintar lah gitu. Cuman bagaimana orang trust terhadap kita itu kan cerita yang lain gitu. Iya, setuju banget sih Bang. Ya. Jadi buat dapetin personal branding yang baik ya dengan cara memberikan trustworthy ke orang lain gitu Bang ya. Yeah. Dan itu bisa membedakan company dengan company lain di social capital gitu ya Bang ya. Iya. Mantep. Gila. Jadi ya kalau ditanya apa sih yang bisa bikin gitu ya, value dari TN tadi integrity. Balik lagi ya Bang ya ke TN lagi Bang ya sebenarnya. Dasar pondasinya tuh emang dibuat tuh di Pondasi. Iya Bang. Keren. Nah, tapi emang kalau dengerin ceritanya Bang Hafif kayak emang impian anak-anak gak sih? Yang impian orang-orang, oke, gue selesai saya selesai kuliah, ntar kerja di sini dapat tawaran di sini gitu ya. Jadi dengernya kayak ideal wah. Tapi saya yakin banyak. Kok mulus gitu. Banyak alumni kita juga yang
seperti itu ya. Maksudnya apalagi angkatan-angkatan teman-teman semua. Saya lihat wow gitu. Gua kalau buka LinkedIn tiba-tiba ada yang wah gitu. Maksudnya ya opportunity itu sekarang tuh lebih banyak, challengingnya memang ada, tetapi bisa dihadapin lah gitu. Kalau dulu tuh gue jujur aja, jadi saya jujur aja bahwa kayak saya baru ketemu yang saya berasa mentor banget itu ya dengan beliau yang sudah PSW itu saya ketemu mentor banget, betul-betul mentor gitu. Tapi ya itulah dalam perjalanan ini kalau boleh sharing sama teman-teman, temukan mentor gitu. Siap. Kalau enggak buka hutan sendirian gitu. Ngapain trial and error gitu Bang ya. Lebih baik kita belajar dari kesalahan orang yang udah pernah dilakuin gitu. Betul. Iya, dan boleh tuh. komunitas Ikastara ini tempat paling bagus Untuk cari mentor ya. Mentor. Dan menjadi mentor juga mungkin ya kepada adik-adik kita. Wah, betul sekali. Iya benar banget tuh. Keren. Nah, tadi kan udah cerita nih Abang perjalanan dari TN setelah TN. Nah, kalau boleh berbagi nih saat ini kesibukannya apa nih Bang? Mungkin apapun deh, boleh hobi apapun kesibukannya sekarang yang bisa di-share. Ya kalau saya ya ketika kamu udah berkeluarga kan pasti prioritas kita kan juga mesti di-adjust ya. Saya alhamdulillah dikaruniai oleh Tuhan itu 3 orang anak yang cantik-cantik dan ganteng, semuanya alhamdulillah pintar. Istri saya juga cantik alhamdulillah, menurut saya loh ya. Dan sangat suportif gitu. Jadi ya tahulah gitu saya dengan segala kesibukan, tapi juga harus poinnya gini, ketika udah berkeluarga itu kan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan goal bersama, bisa membagi waktunya gitu ya, waktu dengan keluarga gitu. Jadi saya pikir selama komunikasi itu berjalan, nggak isu-isu boleh dibilang ya bisa dihadapin lah, atau challenging bisa dihadapin lah. Nah kalau kesibukan hobi gue tuh saya ya paling kalau waktu kosong tuh saya ada olahraga gitu ya. Cuman ya lebih fun olahraga, tapi saya lebih banyak spending time with family kalau ada waktu kosong. Sama kayak Prabadika Bang. Kalau ada waktu kosong motoran dikit. Hobinya mencari hobi kalau saya. Itu udah paling benar. Tapi kalau lihat dari Tapi udah berkeluarga? Udah Bang. Udah, Alhamdulillah. ya. Anak 1 Bang. Anak 1 ya. Kan masih menyesuaikan lah di antara. Tapi bisa dibilang gini gak Bang, Abang berorganisasi itu sebagai hobi Abang juga. Kayaknya Abang dari dulu tuh berkaitan dengan organisasi gitu kan. Ada juga orang yang gak bisa sendiri kan. Selalu pengen ngobrol gitu, berkoneksi gitu-gitu Bang. Networkingnya keren sih. Ya mungkin somehow bisa dibilang begitu ya. Maksudnya apa karena saya gini, balik lagi niatnya organisasi apa ya. Kalau niatnya kita pengen ngebantu orang atau membuka silaturahmi, saya lebih ke situ gitu. Jadi dimulai dari situ aja. Jadi niatnya dilurusin gitu. Jadi kalau ditanya ya jawabannya klise ya bisa berkontribusi sih. Itu aja sih. Gitu. Tapi memang kan kita harus dulu awal-awal challengingnya kita mesti ngatur. Karena awal-awal karir tuh biasanya kan kita juga harus, karena kan kebebasan. Kalau sekarang nih ya alhamdulillah gitu udah bisa ngatur waktunya gitu kira-kira. Oke, nah tadi kan udah denger banyak nih ceritanya Bang Hafif yang menginspirasi ya. Dari pengalaman beliau yang banyak di organisasi ya kan, terus social capital. Terus tadi juga ada keywordnya tuh dari Bang Hafif, mentor ya, finding the right mentor gitu. Nah, terus tadi disebut tuh kita penasaran banget tuh, siapa sih Bang mentornya yang tadi tuh Bang yang Abang sebutkan? Iya, ada beberapa sih sebenarnya, cuman yang memang walaupun pertemuan dengan beliau secara waktunya gak banyak, tetapi saya ngerasa yang setiap pertemuan saya ketemu dengan beliau tuh daging semua gitu. Itu Pak almarhum Pak Arifin Padigoro. Jadi beliau salah satu tokoh reformasi, pengusaha, tokoh migas di Indonesia. Terakhir jabatannya One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Dan boleh dibilang saya melihat beliau sih orang yang bergaul dengan segala macam orang, latar belakang, warna, politik, kepentingan tertentu.
tetapi beliau selalu meng-highlight bahwa Indonesia ini harus dibangun bersama-sama, nggak bisa dibangun sendiri. Selama tujuannya untuk NKRI, Merah Putih, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, ayo kita sama-sama. Jadi saya banyak sekali belajar sama beliau walaupun waktunya nggak lama, tetapi hal-hal yang prinsipal, hal-hal yang menjadi core values lah. Karena saya ngerasa tuh kayak nge-remind lagi gitu ketika kita di SMA TN dulu gitu. Dan ketika ya tadi lagi pas dia tahu saya TN, oh TN kamu gitu. Oh pantesan gitu. Beliau langsung nyebut tokoh-tokoh TN, oh si ini dan memang bukan bandwidth ya. Pergaulannya itu dari kanan sampai ke kiri, atas sampai bawah gitu. Itu saya jarang ketemu orang seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang main di atas aja. Iya. Atau kenalnya orang begini aja. Kalau udah di atas biasanya susah main ke bawah gitu Bang ya. Itu top deh. Lu mau bicara apa? Ideologi, politik, ekonomi, bisnis, budaya. Wah, semualah. PSSI juga pernah kan beliau dulu. Iya. Oke. Ya. Dan beliau salah satu mentor-mentor dari tokoh-tokoh besar di Indonesia juga, termasuk ya beberapa tokoh yang menjabat saat sekarang dan dengan presiden juga hubungan cukup bagus gitu. Oh. Tapi mentor kayak jodoh nggak sih Bang? Kayak bisa nggak cocok-cocokan bisa terus tiba-tiba dapatnya wah banget gitu. Memang itu proses pencarian ya. Ada juga yang namanya hukum momentum ya. Jadi kadang-kala kita ada hukum momentum berapa kali, cuman karena memang saya merasa mungkin waktu saya ketemu mentor-mentor yang besar sebelumnya itu saya belum memantaskan diri gitu. Mungkin diri saya belum pantas saat itu. Tapi ketika ketemu dengan beliau, nih kliknya udah pas gitu. Jadi walaupun sebentar, tapi saya banyak lewat diskusi-diskusi itu value-value yang beliau sampaikan juga cocok sekali dengan value sekolah kita. Oke, menarik Bang. Emang mentor, carilah mentor yang tepat. Nah, betul. Kita punya Ikastara. Iya. Cari di sini banyak sekali. Udah banyak tuh. Keren. Dan enaknya Kastara kayak ini nggak milih mentinya siapa Bang ya. Silahkan kalau mau jadi menti saya gitu kan kasarannya. Iya. Tapi kadang emang kitanya yang rada-rada malu gitu kan. Malu-malu. Bingung mulainya kali ya. Iya. Kayak sungkan lah. Gitu. Iya betul Bang. Oke menarik Bang. Oke mungkin kita bisa masuk ke yang lebih spesifik nih Bang. Apa tuh? Aduh. Kok kita jadi kayak bertiga nyerang abang di bawah santai. Ngomong di sini. Enggak Bang. Oke. Mulai umpan lambung ya. Iya. Nggak main volley tapi di sini gitu. Oke. Jadi gini Bang, kita mau nanya lah, kita penasaran gitu. Apa sih yang mendorong Abang itu mencalonkan sebagai ketua umum Ikastara? Yang dimana ya kita tahu semua Ikastara itu adalah rumah bagi para alumni TN gitu. Nah, apa yang mendorong Abang itu untuk mau mengorbankan waktu, pikiran dan lain-lain untuk Ikastara ini? Sebenarnya tadi di awal tuh saya udah mengemphasize ya 3 tahun untuk selamanya dan ada something dari proses 3 tahun ini yang berjasa bagi dalam perjalanan hidup saya gitu. Nah, saya mengenal Ikastara semenjak dulu balik dari postgraduate, kemudian ikut di beberapa kegiatan-kegiatan, bahkan ada kepengurusan dari abang-abang ketua umum yang sebelumnya. Dan memang saya lihat Ikastara ini kan sekarang sudah sangat besar sekali gitu ya. Jadi alumni lebih dari 9.000-an, kemudian segmentasinya juga luas gitu ya. Benar. Dari TN 1 sampai TN
31 yang baru lulus Presti alumni. Nah, setiap segmentasi ini 1 sampai 12, 13 sampai 20, 20 sampai 31 tuh needs-nya beda-beda gitu. Nah, saya ngerasa bukan orang yang paling ngerti atau paling hebat lah. Tapi setidaknya saya sudah ngelihat bagaimana berproses di Kastaranya seperti apa, dan saya juga berproses di luar gitu. Nah, kalau ditanya kenapa sih gitu. Satu, purely karena saya ngelihat saya nih di organisasi di luar, saya ada knowledge seperti ini, dan kita lihat nih resource Ikastara ini luar biasa nih. Kan cita-citanya pendiri sekolah kita itu ingin menjadikan sekolah para pemimpin lah, pemimpin bangsa, pemimpin korporat, ya, atau pemimpin organisasi gitu. Nah, ini cita-cita luhur ini harus terus kita jaga gitu, kita jaga. Dan saya pikir dengan saat sekarang saya melihat ini sebagai hukum momentum saya gitu, bahwa dengan pencapaian di perjalanan saya dan kondisi baik secara finansial, saya di perusahaan juga level direktur, juga ada usaha yang sebagai saya komisaris, kemudian juga waktu juga lebih luang. Saya pikir ini saat yang tepat bagi saya untuk memberikan dharma bakti saya ke Ikastara gitu. Dan saya yakin teman-teman yang lain, Abang Ate, Bang Saka, Bang Fahri itu juga pasti cita-citanya sangat luhur sekali terhadap kalau ditanya maju Ikastara ini. Jadi saya angkat topi lah ya, ketika ada orang udah mau gitu bilang saya maju Pilketum itu suatu komitmen yang luar biasa gitu. Jadi saya pikir itu sesuatu yang sangat perlu diapresiasi. Bener Bang, setuju banget sih Bang. Dari ada 4 caketum ini aja sebenarnya kita ada DTN juga bangga kali ya. Jadi ternyata udah banyak nih abang-abang yang ingin berkontribusi waktu, tenaga yang gak dibayar apa-apa kasarannya ya. Buat ngebangun adik-adik itu. Kita sih berterima kasih banget sih Bang. Nah itu kan alasan abang memilih menjadi calon ketua umum Bang. Nah kalau visi misinya boleh nggak Bang kita tahu Bang nih Bang sekalian, para penonton-penonton aktif mencari tahu podcast juga bisa pada tahu nih programnya apa aja dan lain-lainnya Bang. Jadi kepengurusan yang saat sekarang sebagai ketumnya Bang Profesor Faisal Fatani, Bang TN1, saya juga mensupport beliau di situ sebagai wakil ketua umum. Dan waktu proses tahun 2020 saya sempat juga sudah waktu itu saya ngerancang untuk maju ya. Jadi kalau tanya visi misinya, saya masih ngelihat ke visi misi yang waktu itu saya sudah crafting dan pernah saya publish, tetapi lebih saya sempurnakan gitu. Again balik lagi, kita tadi saya bilang bahwa Ikastara ini saya membagi 3 segmented tadi, needs-nya beda-beda. Nah, somehow dengan nama saya Hafif, itu saya mencoba untuk membagi-baginya nih. Jadi H-nya Hub of Excellence dan harmonisasi. Nanti kita coba gali satu-satu. Yang kedua A-nya aksi nyata. Jadi aksi nyata, kenapa ada di video deklarasi saya aksi nyata gitu. Jadi hal-hal yang dalam hal bahwa alumni ini demand-nya terhadap Ikastara itu sebenarnya tinggi. Kemudian F, ikatan alumni, judulnya udah ikatan alumni, fokus kepada alumni. I itu independen. Independen tuh perlu saya garis bawahi pada Ikastara itu independen sekali, tidak terpengaruh ya oleh politik apapun atau partai politik apapun atau kepentingan apapun, baik kepentingan pribadi, golongan, bisnis, itu harus sama-sama kita jaga. Dan itu menjadi satu hal yang menjadi dasar saya. Ikastara harus menjadi lembaga yang independen. Ya, jadi siapapun yang duduk di Ikastara harus membawa Ikastara menjadi independen. Ya, itu saya bold, besar-besar, fontnya besar gitu. Bold, italic, terus underline gitu ya. Semua dipakai. Ya. Independen ya. Kemudian yang terakhir itu tadi pakai bahasa beliau tadi, fondasi. Kepake juga.
Jadi Hafib dong sebenarnya. Kalau kan fondasi tuh. Oh iya, fondasi benar. Kalau di Bandung ya Iya. fondasi. Emang orang Sunda suka ketuker Bang. Nah, kalau ditanya ya hub of excellence itu jelas lah bahwa Ikastara tuh harusnya bisa menjadi hub ya untuk membangun hub, menjembatani semua alumninya dengan jaringan-jaringan kolaboratif tadi. Saya percaya dengan pengalaman saya, dengan jaringan-jaringan saya di luar, ini akan bisa membawa kebermanfaatan buat Ikastara dan anggotanya. Jadi jangan kebalik nih, orang luar yang manfaatin Ikastara, kita yang harus Manfaatin orang luar gitu. manfaatin kesannya kan. Secara in positif positive way ya. ya. Jadi harus kita yang mendapatkan kebermanfaatan. Iya. Nah, kebermanfaatannya apa? Ya needs-nya tadi kan beda-beda tuh. Segmentasi ini apa gitu kan. Terus kemudian ya pastilah yang Ikastara sebagai tempat berkumpul, melakukan kegiatan-kegiatan semua segala macam ya. Agama, olahraga dan budaya gitu ya. Dan juga yang paling penting itu yang kita harus kuatkan itu harmonisasinya. Nah, cuman sebelum semua itu saya agak kelupaan nih. Baliknya harus di pondasi tadi. Fondasi tadi. Jadi ini kita udah 31 tahun alumni kita lulus. Dengan tantangan seperti ini organisasi ini harus bertransformasi. Transformasi menuju apa? Organisasi yang modern dan sustainable. Nah, modern dalam artian apa? Kita bicara harus ada sekretariat fisik. Sekretariat fisik itu penting. Karena kalau nggak ada sekretariat fisik, kita nggak tahu ngumpul di mana. Kemudian ini harus dikelola oleh orang-orang yang profesional. Dalam artian ya kita harus investasi untuk sekretariatan atau running itu paling nggak di hire, bisa alumni atau orang lain. Nah, pertanyaannya duitnya di mana bang? Kan itu pertanyaannya. Iya betul bang. Ya again tadi ketika mendeklar udah mau masuk ke Ikastara, ya saya melihat yang saya korbankan bukan hanya waktu tenaga, tetapi ya alhamdulillah diberikan kerezekian sama Allah, saya akan investasikan dalam artian ya supaya Ikastara ini ada fondasinya dulu. Jadi saat ini promosi sedikit ya, kita ada posko di Hayri Building yang kita sewa, ada 3 ruangan, di lantai satunya, tetapi di lantai bawah itu kita udah book sekarang. Kalau Allah mengizinkan, Tuhan mengizinkan, tim kita sama-sama dipercaya, itu akan siap untuk jadi sekretariat. Oh, cakep. Oke. Itu lokasinya strategis juga tuh Bang ya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Jadi ya kita konkret aja deh bro. Iya. Udah capek nggak konkret. Iya kan? Betul. Jadi ya ada itu, kemudian nanti running, dan yang kedua kita juga udah siapkan e-platformnya ya. Saya yakin ini tentu akan banyak penyempurnaan, tetapi ketika organisasi terpilih ini akan langsung on, dan itu udah ready semua sekarang untuk kita mainkan lah. Kemudian yang setelah itu fondasi lainnya adalah kata sustainability tadi. Nah saya tuh kebetulan di tim kami itu ada namanya Bang Elia Kumaat, 1014. Oke. Beliau itu ketua 3 BPP HIPMI bidang ESDM. Jadi saya ngelihat tuh, saya belajar banyak juga sama teman-teman di HIPMI itu. Jadi saya ikut tapi saya nggak aktif. Tapi L itu aktif dari bawah sampai sekarang di pusat dia. Dan itu memang dia pernah jadi ketua apa dan berjuang di situ. Nah, sekarang kalau kita bicara kontestasi kepemimpinan nasional, kita bisa lihat lah berapa banyak alumni HIPMI yang jadi menteri, cukup banyak gitu. Yeah. Jadi HIPMI memang bukan partai politik, tetapi HIPMI bisa mewarnai keputusan-keputusan kebijakan publik untuk suksesi kepemimpinan nasional gitu. Bener banget, bener. Impact-nya tuh ada juga Bang, gede banget ya. You name it lah. Yes. You name it lah. Saya kalau sebut nama nanti banyak sekali ya, dari Menteri BKPM, Menteri Pariwisata,
ya Menteri Perdagangan, Komut di perusahaan saya dulu Pak Lutfi. Ya banyak sekali lah. Ya bahkan yang lama. Artinya apa? Itu impact organisasi ke anggotanya. Nah, organisasi ini bisa sustainable kenapa? Karena dia ada financial sustainability. Orang kalau berorganisasi ngerasa needs-nya ada di situ, dia akan engage gitu. Oke. Iya enggak? Kalau enggak ngapain gitu. Ya kan? Jadi setiap orang kan needs-nya beda gitu. Ketika needs-nya ada di situ dan nah kalau itu bisa kita jahit, financial sustainability-nya jalan, ya ini akan impact organisasi. Pertanyaannya caranya gimana Bang? Iya. Nah, cara gimana? Pertanyaannya kita akan bahas detail waktu debat. Jadi rahasia nih. Wah, kita dikasih teaser. Kita nggak mau buka di semua di sini juga. Siap Bang. Enggak joke. Tapi gini, itu harus ada gitu financial sustainability. Karena kalau enggak, ya caranya gimana ya kita harus ngerti dong ADART kita gimana dan segala macam gitu. Jadi memang harus ngerti nih, ketika kita running organisasi, ngerti aturannya, ngerti hukumnya, ngerti resourcingnya, anggota-anggotanya. Di situ kita bisa memanagenya dan menjembatani needs-nya semua itu. Nah setelah itu ada transformasi terjadi, e-platform ada, saya yakin lah memang will takes time, but I believe 3 months ini akan jalan. Jadi 100 hari programnya itu. Kita fondasi ini kita kuatin banget. Karena once ini fondasi kuat, kita mau bicara business making, matchmaking, dukung karir orang, itu boom gitu. Setuju Bang. Ya. Oke. Jadi apa namanya sangat penting gitu. Jadi ya impian kita besar kalau organisasi ini enggak transformasi, maju, makanya saya tagline-nya bergerak maju bersama, nggak sendiri-sendiri gitu. Jangan Hafif aja maju atau Hafif ngambil keuntungan atau apa, enggak. Bergerak maju bersama, anggotanya maju juga, semuanya bergerak, jadi semuanya dapatkan kebermanfaatannya. Menarik. Nah itu, kemudian independen tadi saya udah bilang bahwa independen itu ya Kastara, saya bawa lagi, sekali lagi itu bebas dari kepentingan afiliasi partai politik, kepentingan bisnis, jadi nggak hanya partai politik nih. Jangan sampai orang duduk di Kastara nih, mohon maaf, cari makan di Kastara gitu. Sebisa mungkin kita ngirangin begitu gitu. Jadi ya kepentingan bisnis atau kepentingan pribadinya. Nah itu memang balik lagi ke ethics ya. Jadi ethics organization. Nah kemudian fokus ke alumni, tadi saya udah kasih teaser sedikit. Penguatan SDM, capacity building, talent mapping, talent scouting, engagement untuk membantu karir gitu. Tapi ya balik lagi kalau fondasinya tadi itu nggak ada, ini nggak akan kejahit gitu. Betul. Iya kan? Nah setelah itu fokus alumni, aksi nyata. Jadi ya harus ada aksi nyata yang jadi di situ. Yang low hanging fruit, apa istilahnya, yang gampang dicapai itu kita udah ada program-program yang bisa kita jalanin lah. Ada beberapa yang kita bisa jalanin. Memang kita simpan juga nih untuk debat nanti. Tadi saya teaser terlalu banyak. Gak spoiler sebenarnya tadi. Iya benar. Keceplosan. Tapi Bang, kalau yang di luar yang udah disimpan buat debat nanti nih, kalau istilahnya nih tadi kan disebut nih lari nih, kalau ibarat visi misi nih garis finish nih, nah kalau kan pasti ke garis finish ada jalurnya nih. Nah jalur untuk menuju sampai ke visi misi tadi mungkin ada yang bisa di-share gitu dari Abang. Iya jalur untuk mencapai visi misinya ya vote nomor 4. Singkat padat jelas. Lah kalau nggak duduk gimana dong menjalani? Betul nggak? Betul nggak? Boleh. Ya kan gitu kan. Iya. Bener juga. Kita mau ngomong panjang-panjang, kalau nggak dikasih kepercayaan, nggak dikasih mandat, ya nggak bisa gitu. Benar. Gitu. Cuma jadi cita-cita doang Bang yang nggak terrealisasi gitu jadinya. Cita-cita itu bisa dijalankan. Betul. Nah tapi Bang sebenarnya yang Abang lihat di sini nih masalah terberat di Kastara kondisi sekarang ini apa Bang? Tantangan terberatnya nih ketika Abang misalnya Bismillah menjadi terpilih lah kasarannya gitu. Ya gini, kita harus akui 9.000 alumni itu memang kan kita selalu bilang Kastara di mana-mana ya.
Tapi kita juga harus ngelihat tuh, kita harus punya data yang proven gitu. Berapa banyak sih yang mau izin gitu, yang teman-teman kita secara karir sukses, ya kan. Saya sendiri tuh kalau, jadi ini lucu nih ya, saya nggak tahu teman-teman ya. Jadi saya punya circle gitu ya, circle teman deket nih. Kalau ngomongin nikah sara nggak mau, tapi kalau wah lu ngundang Viv, gue mau gitu. Karena brotherhoodnya itu brotherhood di situ gitu. Jadi esensi kekeluargaan ini betul-betul kita harus jangan hanya jadi jargon menurut saya. Jadi no one left behind itu memang harus kita pikirkan gitu, how to-nya. Oke. Iya kan? Dan kita lakukan gitu. Karena ya kita tuh frankly lah. Berapa banyak alumni ada juga yang mungkin kurang dalam perjalanannya challenging dan memang harus dapat perhatian gitu. Banyak juga yang hilang, yang angkatan kita juga banyak. Karena ya ada beberapa teman saya kalau ngumpul dia bilang ya gimana ya? Ya mungkin teman-teman khususnya yang umur 20-an dulu ya mungkin ya. Kayak kesannya social pressure tinggi. Ngumpul di Kastara tuh buat yang sukses-sukses aja. Mau nyombongin kesuksesan gitu Bang ya. Itu jangan sampai kayak ibu-ibu arisan aja tuh memang. Iya, jadi turun dari Alphard Pak, Alphard nyewa gitu Bang. Oh iya. Banyak tuh yang kayak gitu Benar, demi sosial benar. apalagi. Iya. Demi Jangan duit. sampai tuh ya amit-amit tuh kasih gitu. ibu-ibu arisan. Enggak sampai kayak gitu, Enggak, maksud gue gini. Maksud saya gini, ya ini kita harus kalau tadi bicara challengingnya itu saya bilang challengingnya. Yang udah kelihatan di atas nih ada gitu. Dan satu lagi challengingnya adalah mungkin yang di atas juga sibuk atau gimana gitu ya, mungkin karena dia ngerasa juga untuk nyampe di atas karena perjuangan pribadi dia nggak ada imbal Ikastara gitu. Betul. Itu case-nya sering banget terjadi It tuh. doesn't involve in my journey gitu dia bilang, gitu kan. Nah ini yang kita harus gimana nih ngejahitnya gitu kan, yang dan itu banyak loh teman-teman yang ya kalau bahasa saya sendiri masuk komunitas itu komunitas rumput liar. Saya rumput gitu. Jadi ya kita harus betul-betul bagaimana nih teman-teman ini ya jangan hanya jadi jargon gitu. Emang ini sound klise ya, sound too idealis ya. Tetapi ya kalau mau Ikastara nih maju bersama ya semuanya. Betul. Semuanya. Karena again di pemilihan ini one man one vote. Iya betul. Pesan sponsornya di situ. Asik, mantap. Boleh. Nah Bang, mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum penutup. Oh udah closing aja. Nggak berasa Bang ya? Nggak berasa. Nggak berasa. Balik ke TN lagi ya, kan banyak nih tadi value TN ya. Ada nggak Bang? Pasti ada sih. Apa nih value yang paling berkesan buat Abang yang mungkin berdampak besar banget di hidup Abang gitu? Yang jadi pedoman gitu Bang. Ya, Jadi fondasi. Iya, Jadi fondasi. Iya yang pasti itu integrity ya. Integrity itu above it all gitu menurut saya. Jadi kalau kita udah punya integrity, apapun situasi, kondisi itu kita akan bisa menghadapinya lah ya. Ibarat kata misalkan Cat, siapa yang suka mancing di sini? Bukan mancing keributan ya. Baru bilang ini mancing emosi. Diam-diam tadi. Sering. Nah, mancing ikan misalnya mancing ikan di laut. Ikan itu hidup di laut kan. Mancing ikan, nangkap ikan misalkan kita lagi di kapal atau di sampan gitu ya. Kita masak gitu kan nggak asin ya, segar ya. Padahal ikan lautnya asin gitu. Nah kalau kita punya integrity dimanapun kita dicemplungin gitu, kita udah punya basicnya, ada ininya. Nah itu penting integrity. Nah yang kedua sih pantang menyerah sih. Wih. Itu RPS memang membekas sekali itu. Bang. Mental kejuangan. Mental kejuangan itu pantang menyerah itu saya pikir itu sesuatu hal yang apa ya? Ya terantuk terbentuk gitu. Iya kan? Itu bagus tuh terbentuk. Iya. Betul. Itu kalau teman-teman suka baca buku filsuf negarawan kita itu salah satu quote tokoh negarawan. Terantuk terbentuk gitu. Jadi ya kita dibentuk itu dari proses gitu. Itu nggak ada no pain no gain lah. Iya, setuju banget Bang.
gitu. Wih keren banget. Saya juga langsung kepikiran nih value TN kayaknya berimpact banyak banget ya buat abang. Betul. Mudah-mudahan ke kita juga ya nanti ke depannya ya. Amin. Ya udah paling itu aja sih ya. Program aktif mencari ketua umum Ikastara periode 2023-2026 special guest Bang Hafif Asaf. Bang Hafif Asaf dan nomor 4 ya Bang ya? Nomor 4. Nomor Jadi 1 Bang Fahri, nomor 2 Bang Saka, nomor 3 Bang Agus Trianto, nomor urut 4 Hafif. Bang Hafif Asaf, benar. Jadi kurang lebih itu tuh. Semoga memperjelas ya teman-teman, adik kakak, rekan, dan semua Ikastara nih. Kejelasan dari visi misinya, program-program bagusnya, dan pengalaman-pengalamannya dari Bang Hafif. Jangan sampai golput ya pesan dari kita ya. Betul. Siapapun itu kita harus pilih lah. Ya karena kontribusi kita untuk Ikastara ya dimulai dari pemilihan ketua umum Ikastara. Betul sekali. Mungkin buat adik-adik yang nggak tahu ini siapa sih gitu. Iya. Ya, yang nyalon ini siapa sih gitu. Soalnya dulu kita juga gitu Bang. Waktu kita lulus tuh, ini siapa? Bang ini siapa? Soalnya nggak ada tempat buat kita tahu Engage, ini ya. iya gitu loh Bang. Dan kita nggak akhirnya tahu. mencari tahu sendiri ya. Mungkin itu cikal bakal Wah. kita mencari tahu. Ya jadi promosi sendiri. Bisa aja kodenya masuk ya Bang. Tapi ya ketika Richard ngontak saya ya ngasih tahu ada program ini, saya apresiasi banget tuh. Wah, thank you banget Bang. Ini out of the box Wah, gitu. terima kasih banyak Bang. So ya harus dilanjutkan dan PP siapapun yang nanti megang PP Ikastara harus punya program seperti ini atau ya mungkin merger atau apa, I don't know. Wih, kita langsung dipromot oleh ketua umum nomor 4 ya. Mantap. Ya bismillah lah. Siap Bang, terima kasih banyak. Oke mungkin itu. Mungkin abang ada sepatah dua kata sebelum ditutup Bang. Betul Bang. Ya tadi kayaknya udah banyak ya. Udah banyak. Jadi ya sama tadi yang dibilang bahwa kalau nggak kita yang peduli ke Ikastara sebagai alumni ya pasti alumni sendiri ya, mulailah dari kita tadi ya sebelum ngevote ya pasti terdaftar dulu nih. Jadi ada DCPT, daftar calon pemilih tetap, daftar pemilih tetap, baru bisa ngevote gitu. Oke. Jadi ikutin prosesnya. Biar Oke. bisa milih gitu ya. Ya. Betul. Oke baik itu aja. Gua Prabadika signing out. Saya Richard. Gue Andika. Saya Hafif. Kita undur diri. Terima kasih. Terima kasih guys. Thank you. Bye. Terima kasih Bang Hafif.